Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Oke, hari ini kita masih belajar tentang tema 1, subtema 1 di pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Di pembelajaran 4 kita belajar tentang matematika PKN. Sedangkan di pembelajaran 5 kita belajar tentang IPS. Oke, kita belajar tentang matematika ya. Di matematika ini kita belajar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemarin kita udah belajar tentang apa itu segi banyak dan bukan segi banyak. Apa sih segi banyak beraturan itu dan apa sih segi banyak tidak beraturan itu? Yuk kita mari lihat ya. Ini dia perbedaan atau ciri-ciri dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan memiliki ciri-ciri sisi yang sama, sudut yang sama juga. Sedangkan segi banyak tidak beraturan tidak mempunyai sisi yang sama dan sudut tidak sama. Ini gambar dari atau contoh dari segi banyak beraturan. Ada segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, bintang, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kita lihat ya di sini. Di sini sudut dari segitiga sama sisi itu sama. Terus sisinya juga sama, jadi dia termasuk dari segi banyak beraturan. Persegi pun juga sama, mempunyai sudut yang sama. Nih, sudutnya juga sama. Sisi pun juga sama ini. Sedangkan contoh dari segi banyak tidak beraturan seperti segitiga sama kaki, jajar genjang, segitiga siku-siku, persegi panjang, trapesium, dan tanda panah. Kenapa ini enggak segi banyak beraturan? Karena segitiga sama kaki ini sudutnya tidak sama, jajar genjang pun juga sama, sudut-sudutnya tidak sama, sisinya pun juga tidak sama, seperti itu. Oke, next. Kita belajar tentang PPKN, yaitu pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Kalian masih ingat atau pernah dengar nggak pepatah tentang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Itu termasuk dari pentingnya sikap persatuan. Apa makna persatuan kesatuan? Maknanya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak keragaman seperti bahasa, sosial, budaya, suku. Indonesia memiliki banyak keragaman sehingga kita harus bersatu dan menjadi satu kesatuan. Kalau enggak bersatu akan menimbulkan perpecahan. Oke, next. Di sini ada contoh-contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Contohnya piket kelas. Kita bareng-bareng, kalian dan teman-teman bareng-bareng membersihkan kelas. Itu contoh dari persatuan dan kesatuan. Menghormati budaya lain, tidak mengejek budaya lain, tidak mengunggulkan budaya kita. Itu termasuk menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ada lagi menghormati teman yang beribadah, walaupun beda agama, kita harus tetap menghormati teman kita yang sedang beribadah. Terus ada membantu teman yang kesulitan. Kalau ada teman yang kesulitan, kita wajib membantunya dan berusaha membantu teman-teman kita. Oke, next. Ini dia, sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan.
tawuran. Tawuran itu seperti halnya berantem dengan teman. Terus mengejek teman, itu tidak boleh ya, karena nanti bisa menimbulkan perpecahan. Habis itu memilih-milih teman dalam pergaulan, sombong dan acuh terhadap keadaan teman. Oke, next. Kita belajar tentang keragaman sosial budaya. Belajar di pembelajaran 5 yaitu mata pelajaran IPS. Apa itu keragaman sosial dan budaya? Oke, di sini dia akan jelaskan. Indonesia memiliki banyak suku. Apa sih itu suku? Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Indonesia memiliki macam-macam suku di Indonesia, antara lain suku Maluku, Bali, Jawa, Betawi, Asmat, dan Minang. Dan lain-lain. Indonesia mempunyai banyak suku, tidak hanya ini saja. Nanti kalian bisa lihat atau cari di buku atau kalian search di internet suku-suku yang ada di Indonesia. Oke, kita lihat ciri khas setiap suku. Setiap suku memiliki khas sendiri-sendiri, seperti rumah adat. Kalau di Jawa, contohnya rumah adatnya namanya joglo. Ada tarian, ada bahasa, ada alat musik, upacara adat, makanan tradisional. Habis itu, ini dia contoh suku Jawa dari upacara adat. Di sini gambarnya adalah upacara adat sekaten. Kalian pernah tidak ke sekaten atau main-main ke sekaten? Di sini ada namanya upacara gulungan kalau di akhir acara. Terus ada lagi, ini dia rumah adat dari suku Minang, namanya rumah gadang. Terus ada lagi tarian, yaitu dari suku Bali, tariannya ada tari pendet. Oke anak-anak, sekarang cukup penjelasan dari Miss Nindi. Semoga kalian mengerti. Kita lanjut di video pembelajaran atau pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.